Baik teman-teman, jika teman-teman melihat video ini, berarti kita udah di sesi terakhir nih pembahasan screen time gitu ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan ngebahas skill atau kemampuan apa aja yang harus kita miliki agar kita tuh bisa lebih mengatur waktu atau nggak berlebihan dalam melihat atau dalam screen time-nya gitu ya. Nah teman-teman, skill pertama nih harus wajib kita punya adalah bikin atau nyusun jadwal harian, kegiatan wajib kita. Misalnya sekolah, belajar, makan, les, kumpul keluarga, olahraga dan lain sebagainya. Itu harus bisa nyusun tuh jadwal wajib kita tuh ngapain aja seharian. Yang kedua adalah kalau udah nyusun jadwal harian, kita harus bisa memilih aktivitas positif dan negatif. Jadi kita lakukanlah yang positif, hindarilah yang negatif di dalam gadget kita. Yang tadi sempat kakak obrolin di video sebelumnya tentunya gitu ya. Yang ketiga adalah kita harus punya kemampuan kontrol diri. Kontrol diri itu maksudnya kayak gimana? Kontrol diri itu dibangun teman-teman. Kita harus latihan setiap saat, setiap hari agar menjadi kebiasaan. Gimana cara ngebangunnya? Yang pertama nih kakak mau ngasih tipsnya gitu ya untuk ngebangun kontrol diri. Yang pertama adalah kita bikin jadwal harian. Hari ini kira-kira kita mau ngelakuin apa aja. Misalnya nih kakak selalu bikin nih besok gitu ya, kakak tuh kira-kira mau ngelakuin apa aja ya, kita tuh catat tuh jam berapa aja gitu ya. Nah dari sana adalah jadwalin sebenarnya tuh setiap minggunya atau setiap harinya tuh kita mau pakai gadget tuh di jam berapa aja. Misalnya aku mau cuma pakai gadget di jam 3 sampai jam 4 aja misal gitu ya. Jadwalin agar memang di luar jam itu kita memang nggak ada berhubungan sama gadget sama sekali gitu ya. Yang ketiga adalah konsekuensi apa yang perlu diterima kalau kita ngelanggar peraturan yang kita udah bikin sendiri. Misalnya kayak gini teman-teman. Kalau kita lebih dari sejam lihat HP-nya, nanti kita akan dapat konsekuensi, misalnya dicabut HP-nya, misalnya nggak boleh pegang HP selama seminggu, dan lain sebagainya. Itu kita yang nentuin sendiri. Dan tentunya yang keempat adalah apa yang kita tuliskan gitu ya, jadwal, aturan, konsekuensi, itu obrolin sama orang tua dan sepakatin. Itu teman-teman ya. Nah yang terakhir adalah, agar kita bisa punya kemampuan kontrol diri adalah, kita perlu digital detox menurut kakak. Digital detox itu maksudnya kayak gimana? Kita coba yuk teman-teman nih, lakuin 4 hal sederhana aja. Pertama, matiin notif. Biar kita tuh nggak selalu resah gitu ya. Kalau ada notif, ceklik gitu ya. Dari IG, dari FB, dari games, dari chat, di line, segala macam. Kita jadinya nggak resah kalau kita matiin notif. Yang kedua adalah, jangan bawa HP ketika kita lagi makan, kumpul sama keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah, kalau misalnya, gini teman-teman, lagi jalan-jalan keluar gitu ya, kemudian lagi camping, kemudian lagi di restoran, coba deh jangan nyalain HP-nya, relax gitu ya. Kalau kata orang sudah mah, lepaskan gitu ya, santai, slow, jangan terganggu tiba-tiba bentar-bentar lihat HP, bentar-bentar cek notif. Nah jangan sampai kayak gitu ya kalau kita lagi di luar. Yang terakhir adalah bikin hari-hari tanpa gadget. Bikin hari tanpa gadget lah. Misalnya dalam seminggu, pokoknya hari Selasa itu adalah hari tanpa gadget. Nggak ada gadget sama sekali, termasuk nonton TV misalnya gitu ya. Bikin deh, biasa, jadiin itu kebiasaan. Insya Allah gitu ya. 21 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari, teman-teman akan normal tuh. Teman-teman akan terbiasa menggunakan gadget itu secara positif. Kakak yakin dengan hal itu. Oke, semangat teman-teman.